Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 dengan saya sendiri Intan Ali Ramadiani dan rekan-rekan saya yaitu Fadilatun, Isni, dan Anandia. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tugas epidemiologi gizi yang bertemakan Natural History of Disease. Kelompok kami mendapatkan anemia gizi besi sebagai topik. Nah, anemia itu apa sih? Anemia adalah jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang kurang dari kategori normal. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ada 4 golongan yang rentan terkena anemia gizi besi, yaitu ada ibu hamil, remaja, anak-anak, dan wanita dewasa. Pada ibu hamil, anemia gizi besi ini dapat menyebabkan perdarahan sebelum atau saat persalinan, menyebabkan PBLR atau berat bayi lahir rendah, serta kematian ibu dan bayinya. Pada remaja, anemia dapat menyebabkan konsentrasi menurun, daya tahan tubuh rendah, dan aktivitas fisik menurun. Pada anak-anak, menyebabkan konsentrasi belajar menurun, menghambat pertumbuhan, dan menyebabkan penyakit infeksi. Pada wanita dewasa, menyebabkan turunnya produktivitas kerja, kemampuan fisik, dan kebugaran. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan anemia gizi besi. Pertama, asupan zat besi kurang. Kedua, absorpsi zat besi rendah. Ketiga, kebutuhan meningkat. Dan keempat, yaitu perdarahan kronis. Hal ini bisa dicegah dengan meningkatkan ketahanan tubuh. Pada bayi, diberikan susu fortifikasi zat besi selama setahun. Untuk mengetahui seseorang mengalami anemia atau tidak, harus dilakukan tes screening berupa pemeriksaan darah. Kadar yang akan diperiksa adalah kadar Hb, ferritin, dan serum iron. Jika hasil tes menunjukkan kurang dari angka normal, maka dikatakan anemia. Gejala klinis dari anemia adalah pucat, lemah, anoreksia, letih, dan lunglai. Hal ini bisa dicegah dengan pemberian diet dengan makanan yang mengandung tinggi zat besi dan vitamin C. Resolusi untuk anemia yaitu pemberian tablet tambah darah, pemberian diet dan konsumsi makanan tinggi zat besi, menghindari makanan tinggi kalsium. Apabila pemberian suplemen tidak berhasil, maka dilakukan transfusi darah dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Setelah pengobatan dilakukan, terdapat 3 kemungkinan, yaitu sembuh, PBLR, atau kematian. Menurut Gibson 2005, terdapat 8 tahapan Natural History of Disease. Tahap pertama adalah ketidakcukupan asupan. Dari ketidakcukupan asupan ini menyebabkan defisi zat besi. Tahap kedua adalah perubahan kadar simpanan jaringan. Pada tahap ini, kadar sel darah merah dan hemoglobin turun. Pada tahap ini terjadi penurunan serum ferritinin dan serum iron. Selanjutnya, terjadi perubahan tingkat fungsi jaringan. Pada tahap ini, terjadi penurunan kadar oksigen dan CO2 pada peredaran darah. Selanjutnya terjadi gangguan metabolisme dan proses oksidasi sel karena beberapa enzim dalam proses oksidasi dan metabolisme sel membutuhkan besi. Penderita anemia terlihat lemah, letih, lunglai, pucat, dan anoreksia. Penderita anemia gizi besi juga memiliki kebiasaan untuk mengemut atau mengunyah es batu. Penderita anemia gizi besi juga memiliki kuku yang rapuh. Tahap terakhir adalah tanda anatomi. Tanda anatomi anemia gizi besi adalah BBLR, cacingan, dan malaria. Terdapat 3 tingkat pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tingkat pencegahan primer yaitu memberikan edukasi pada ibu hamil mengenai perbaikan pola asuh dan memberikan edukasi pada remaja putri serta edukasi tentang fasilitas hygiene dan sanitasi. Untuk pencegahan spesifiknya yaitu pemberian tablet penambah darah dan menyediakan akses pangan tinggi zat besi. Untuk pencegahan sekunder dapat dilakukan diagnosis dan pengobatan dini dengan cara pengecekan hemoglobin dan diberikan TTD. Untuk pencegahan tersier dilakukan pengobatan dan rehabilitasi, seperti melakukan transfusi darah dan melakukan perawatan di rumah sakit. Sekian pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.